Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu ketiga bulan Juni tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992. KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 berkedudukan Koarmada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 1 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 di bawah pembinaan Satuan Kapal Bantu Komando Armada 1. KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 merupakan kapal bantu rumah sakit kedua di kelas Sudirohusodo. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT POL Indonesia. KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 yang merupakan kapal bantu rumah sakit TNI AL dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi utama untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan membantu distribusi logistik kemanusiaan baik di ruang lingkup nasional maupun internasional. Kapal bantu rumah sakit ini mampu menyangkut sebanyak 643 orang, 164 prajurit pengawal, dan 400 pasien. Selain itu juga memiliki 124 tempat tidur dan 16 tenaga medis, 6 diantaranya dokter. Kapal ini memiliki fasilitas kesehatan yang setara dengan fasilitas rumah sakit tipe C. Secara detail, kapal ini memiliki ruang radiologi, ruang operasi atau bedah, ruang pos operasi, ruang isolasi, ruang perawatan, ruang bayi, ruang bersalin, ruang periksa, UGD, ICU, HCU, laboratorium, dan ruang mayat. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Tiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Seda Safa, kembali akan menyampaikan rangkuman berita pekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu 3 bulan Juni tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI serahkan hewan kurban kepada panitia kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi kepada Ketua Panitia Idul Kurban Koarmada RI, Kolonel Laut Joko Prihatin SE, yang sehari-hari menjabat Kepala Dinas Potensi Maritim atau Kadispotmat Koarmada RI, bertempat di Mako Koarmada RI, Jakarta. Panitia Kurban Koarmada RI tahun ini telah menerima hewan kurban dari Sohibul Kurban sebanyak 15 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dan 4 ekor kambing. Rencananya hewan kurban akan disembelih atau dipotong sesuai ketentuan yang berlaku, yakni setelah sholat Idul Adha 1445 Hijriah, dan daging kurban akan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pangkoarmada RI pimpin Sertijab dan Satmar Koarmada RI dan Korsmin Pangkoarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Satuan Marinir atau Satmar Koarmada RI dan Koordinator Administrasi atau Korsmin Pangkoarmada RI bertempat di Lounge Macan Kumbang Koarmada RI, Jakarta. Jabatan Komandan Satmar Koarmada RI diserah terimakan dari Kolonel Marinir Budi Setioko MTR Opsa CRMP kepada Kolonel Marinir Edwin Ramadan MTR Opsa CIQ ANAR yang sebelumnya menjabat Sahli Kormar bidang Komsos dan Potmat. Sedangkan Kolonel Marinir Budi Setioko selanjutnya menjabat Irut Sus Sesko TNI. Sementara jabatan Korsmin Pangkoarmada RI diserahkan dari Kolonel Laut Pelaut Rashid Al-Hafiz M Maritim Pol kepada Kolonel Laut Pelaut Adi Darmawan SIP PSG yang sebelumnya menjabat Komandan Lanal Maumere. Sedangkan Kolonel Laut Pelaut Rashid Al-Hafiz akan melanjutkan pendidikan CIC Lemhanas di Amerika. Koarmada RI terima tamu Japan Maritime Self Defense Force. Delegasi Japan Maritime Self Defense Force atau JMSDF Kapten Yuki Nakamura, Chief Plans and Policy Section, melaksanakan courtesy call ke Koarmada RI yang diterima Kepala Staf Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTRH, mewakili Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP bertempat di Mako Koarmada RI. Dalam pertemuan ini, delegasi JMSDF mengucapkan terima kasih atas hospitality Koarmada RI yang telah menerima kunjungannya dan juga menyampaikan informasi berkaitan kegiatan JMSDF sedang melaksanakan India Pacific Deployment yang melibatkan 6 kapal sejak Mei hingga November, di mana nanti akan melewati alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2. Pertemuan ini juga mendiskusikan betapa pentingnya kerjasama industri, pendidikan, dan sharing informasi dalam menghadapi perkembangan situasi global yang terjadi. Kasko Armada RI pimpin apel khusus saat jam olahraga pagi.
Pada saat kegiatan olahraga bersama prajurit dan PNS Koarmada RI, Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwopundjoro STMAP MT Erhan mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP berkesempatan memberikan arahan dan penekanan khusus tentang moralitas bertempat di lapangan apel Mako Koarmada RI Jakarta. Kas Koarmada RI menekankan agar seluruh prajurit Koarmada RI dapat menjaga sikap moral yang baik guna terhindar dari segala permasalahan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kesatuan. Selain itu, Kas Koarmada RI juga menekankan kepada seluruh prajuritnya untuk menghindari pinjaman online atau pinjol dan judi online, serta dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan pola hidup yang sederhana bersama keluarga. Kas Koarmada RI ikuti Executive Course of Strategic Management and Leadership. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwopundjoro STMAP MT Erhan mengikuti Executive Course of Strategic Management and Leadership yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kemhan RI secara video conference. Adapun materi yang disampaikan oleh para narasumber antara lain materi anti-corruption, leadership commitment for pursuing nation prosperity oleh Profesor Paul Lumumba dari Kenya, materi Unlocking the Potential Transformation Barren Land into Productive Farms in India oleh Thomas Philip PhD dari Institute for Social and Economic Change India, dan materi Strategic Management and Public Governance Execution in the Public Sector oleh Dr. Paul Joyce dari University of Birmingham, UK. Penyerahan jabatan Wadan dan Dirintel Kopeba Koarmada RI. Komandan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air dan Kopeba Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Yosua Domingus Aipasa menerima penyerahan jabatan Wakil Komandan dan Direktur Intelijen Kopeba Koarmada RI bertempat di Mako Kopeba Gunung Sahari, Jakarta. Jabatan Wadan Kopeba sebelumnya dijabat Kolonel Laut Teknik Sugeng Priyono SEMN dan jabatan Direktur Intelijen Kopeba Koarmada RI sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut Teknik Arnold Asman Abdullah MTR Hanla. Sebelum penyerahan jabatan dilaksanakan penyematan brevet kehormatan penyelam kepada dua pejabat tersebut. Koarmada RI apresiasi dan dukung aplikasi Antasena. Komando Armada Republik Indonesia mengapresiasi dan mendukung aplikasi Antasena hasil karya prajurit TNI Angkatan Laut untuk tampil mengikuti ASEAN Digital Awards pada tahun 2025 di Thailand. Hal ini tampak saat rapat pembahasan berkaitan tentang aplikasi Antasena melalui video conference yang dipimpin Asisten Operasi ASOP Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo SEMSI bertempat di Lounge Macan Kumbang Koarmada RI Mako Koarmada RI Jakarta. Aplikasi Antasena merupakan hasil karya 4 prajurit TNI Angkatan Laut, yaitu dari Letda Laut Elektro _W Fitria Dwi Ratnasari dan Letda Laut Elektro Gilang Pratama Bahari dari Koarmada 2. Kemudian Perda Mes Dwi dan KLK Eta Popi Indra Wiryanto dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Sebelumnya aplikasi ini telah menjadi yang terbaik dan mendapatkan medali emas pada kompetisi Indonesia TIC Entrepreneurship yang diselenggarakan oleh Kemeninfo tahun 2023. Kas Koarmada RI terima paparan Rentikon Koarmada RI tahun 2025. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwopundjoro STMAP MT Erhan mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP menerima paparan rencana tindakan kontingensi Rentikon Operasi Militer Selain Perang OMSP Koarmada RI tahun 2025 yang disampaikan Ketua Komja Rentikon Asisten Operasi atau ASOP Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo SEMSI bertempat di Lounge Room Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Rapat Rentikon ini juga diikuti secara video conference oleh perwakilan dari Koarmada 1, 2, dan 3. Sedangkan pemapar Rentikon oleh Ketua Kelompok Kerja Sub Bidang Operasi Kolonel Laut Teguh Gunawan SEMM MTR Opslat yang sehari-hari menjabat Waasop Koarmada RI. Prajurit Koarmada RI doa bersama memohon kelancaran ibadah haji. Prajurit dan PNS Komando Armada Republik Indonesia yang beragama Islam seusai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mutakin Mako Koarmada RI mengadakan doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ibadah haji para pemimpin TNI Angkatan Laut dan seluruh personel TNI Angkatan Laut beserta keluarganya diberikan keridhaan, keselamatan, kelancaran, dan diberikan pahala haji yang mabrur. Oke netizen, demikian berita yang tersaji dalam Wikinews Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI.
Kormada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalan Veva, Jaya Mahe.